Tiga pemain timnas Indonesia yang jadi sorotan media Jepang. Diketahui, timnas Indonesia akan melawan Jepang di matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SCGBK, Jakarta, pada Jumat 15 November tahun 2024 pukul 19 WIB. Jepang sejatinya lebih diunggulkan dalam laga ini, sebab mereka tampil tangguh di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 sejauh ini. Jepang belum terkalahkan dengan mengemas 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Alhasil, mereka ada di puncak klasemen grup C saat ini. Kondisi berbeda dialami timnas Indonesia. Mereka belum pernah menang sekalipun. Dari 4 laga yang dijalani, skuad Garuda mengemas 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Dengan raihan 3 poin, mereka ada di urutan kelima pada klasemen sementara babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 saat ini. Meski begitu, Jepang ogah memandang remeh timnas Indonesia. Sejumlah pemain pun diwaspadai mereka. Hal ini diungkap media Jepang, Nikkei Sport. Nomor 3 Calvin Verdon. Calvin Verdon memang bisa terus bermain apik. Dia tampil baik saat bertahan maupun saat membantu serangan skuad Garuda. Pemain NEC Dragon ini punya kecepatan dan ketepatan dalam memberikan umpan, sehingga jadi ancaman lawan di sayap kiri. Nomor 2 Pratama Arhan. Kemudian ada nama Pratama Arhan, kualitas dan kemampuan Arhan pun turut jadi sorotan Nikkei Sport. Para pemain Jepang diminta mewaspadai Arhan, yang juga pernah bermain di Jepang bersama Tokyo Verdy ini. Terakhir, ada Justin Hubner, bek yang satu ini selalu tampil garang kala membela timnas Indonesia hingga bahkan dijuluki preman timnas Indonesia. Jepang rilis 27 pemain face timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Jepang JFA resmi merilis daftar 27 pemain yang akan dibawa untuk menghadapi timnas Indonesia. 2 diantaranya ada yang bermain untuk klub raksasa Eropa, yakni Wataru Endo dan Takefusa Kubo. Kehadiran Endo dan Kubo tentunya bisa memberikan ancaman serius untuk pertahanan timnas Indonesia. Apalagi kedua pemain yang merumput bersama Liverpool dan Real Sociedad sejauh ini sudah mencetak masing-masing 1 gol. Gol yang dicetak Endo dan Kubo terjadi saat Jepang menggunduli Cina dengan skor 7-0. Jika melihat pemain yang dibawa tim berjuluk Samurai Biru, rata-rata merupakan nama besar di Eropa. Di antaranya ada kawan Calvin Verdon di NEC Niigata, Toki Ogawa yang merupakan seorang striker dengan torehan 6 gol dari 11 pertandingan di musim ini. Ogawa bisa menjadi pengganti Ayas Ueda yang absen karena cedera. Selain itu, beberapa pemain Eropa lainnya seperti Takumi Minamino AS Monaco, Hidemasa Morita Sporting Gippel dan Kaoru Mitoma Brighton Hove Albion. Melihat kekuatan Jepang, Shin Taeyong mengungkapkan ada tugas berat yang menghantui timnas Indonesia pada laga kelima fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekuatan Jepang sebenarnya sudah bisa dilihat dari ranking FIFA yang ada saat ini. Memang bisa dilihat dari angka FIFA ranking, juga memang tertinggi di Asia, dan secara performa pun ya paling baik di Asia ya. Jadi memang jujur ya pasti berat melawan Jepang bagi kami, kata Shin Taeyong, Kamis 7 November 2024. Shin Taeyong mengatakan timnas Indonesia harus lebih menyempurnakan persiapannya untuk melawan Jepang. Walaupun dia sadar betul, laga kontra Samurai Biru akan menjadi laga yang sangat berat. Tingkatkan mental dan kepercayaan diri penyerang timnas Indonesia. Tugas Hyun Ki-hoon sebagai pelatih striker timnas Indonesia cukup berat. Ia harus membuat para penyerang skuad Garuda menjadi tajam dan khas gol, sesuatu yang sejauh ini belum berjalan secara konsisten di timnas Indonesia. Hyun Ki-hoon baru menjadi asisten Shin Taeyong di timnas Indonesia pada Agustus tahun 2024. Namun ia telah membawa perubahan. 2 dari 4 gol skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia berasal dari lini depan. Sebenarnya bisa dihitung 3, namun gol Ragnar Oratmangun ke gawang Arab Saudi dihitung sebagai gol Sandy Walsen karena tendangannya mengenai tubuh rekan setimnya itu. Saya ingin sekali meningkatkan mental dan rasa percaya diri para penyerang timnas Indonesia. Mereka harus punya keyakinan bisa-bisa mencetak gol kapan saja, ujar Hyun Ki-hoon di kanal YouTube Timnas Indonesia.
Sebagai sosok yang total mencetak 103 gol dan 131 assist semasa masih bermain, Yeong Ki-hun membagikan saran dan tips kepada para striker timnas Indonesia supaya bisa lebih mematikan di depan gawang lawan. Selain itu, hal yang paling penting bagi seorang penyerang adalah harus memiliki timing yang tepat untuk melakukan tembakan dari posisi manapun. Itu tidak bisa didapat hanya menunggu tanpa bergerak mencari ruang. Kemampuan itu juga tidak akan datang begitu saja, harus dilatih, kata Yeong Ki-hun. Sebagai pelatih di timnas Indonesia, Yeong Ki-hun menyadari bahwa waktunya bersama pemain sangat terbatas. Karena itu, dia meminta kesadaran pemain untuk berlatih secara konsisten, untuk bisa menemukan posisi terbaik dan melakukan eksekusi dengan baik. Saya yakin dengan latihan yang konsisten, mereka juga bisa menemukan posisi terbaik untuk menembak dan mencetak gol. Kini bersama saya di timnas Indonesia, untuk para pemain timnas Indonesia, saya akan berusaha berbagi pengalaman dan pengetahuan saya, terutama soal mencetak gol, tegas Yeong Ki-hun. Media Korea Selatan soroti naturalisasi timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang akhir-akhir ini terus menarik perhatian banyak pihak termasuk media Korea Selatan yang ikut menyoroti soal naturalisasi pemain. Persoalan naturalisasi ini ternyata mendapat sorotan dari media Korea Selatan, Sportsan. Alih-alih mempertanyakan banyaknya pemain naturalisasi timnas Indonesia seperti media-media asing lainnya, mereka justru menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia yang mengalami peningkatan pesat akhir-akhir ini. Media Korea Selatan ini menilai bahwa pemain seperti Tom Haye hingga Ivar Jenner memang membawa tim semakin bagus. Bahkan yang sebelumnya, ada sedikit kekhawatiran soal posisi penjaga gawang, akhirnya itu telah hilang setelah masuknya kiper Dallas FC Maarten Paes. Kehadiran Maarten Paes pun membuat timnas Indonesia dinilai meramaikan persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Di antara pemain yang saat ini bermain sebagai pemain utama timnas Indonesia, Jordi Amat, Nathan Chuang, Tom Haye, dan Ivar Jenner semua merupakan pemain naturalisasi, tulis Sportsan. Sebagaimana dikutip bolasport.com, Kamis 7 November 2024. Kekhawatiran terhadap posisi penjaga gawang yang sempat menjadi perhatian kini mereda dengan masuknya Maarten Paes dan bulan lalu Maes Hilgers dan Eliano Rijdender yang bermain di divisi teratas Belanda pun dinaturalisasi dan kali ini Kevin Dix ditambahkan. Lanjutnya, sepak bola Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong belakangan ini berkembang pesat melampaui Asia Tenggara hingga menjadi kuda hitam di Asia, tulis Sportscan.